Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-124. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, anak muda itu pun kemudian melangkah meninggalkan gubuk itu. Ketika ia sampai di luar, maka sikapnya pun menjadi canggung. Perasaannya sama sekali tidak senang melihat orang-orang Panawijen duduk bermalas-malasan. Tetapi ia tidak dapat melepaskan perasaannya itu. Pikirannya membenarkan pendapat pamannya. Sehingga karena itu, maka Mahesa Agni harus mengekang sikapnya sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Orang-orang yang berada di sekitar gubuk Ki Buyut itu pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Mahesa Agni keluar seorang diri. Bermacam-macam tanggapan merayap di dalam dada masing-masing. Tetapi mereka menjadi heran ketika mereka melihat Mahesa Agni itu tersenyum kepada mereka sambil berkata, "Apakah kalian sudah tidak lelah lagi?" Sejenak mereka menjadi bingung. Senyum Mahesa Agni memang terasa agak hambar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mahesa Agni itu tidak menjadi kecewa melihat keadaan itu. "Siapakah yang kakinya menjadi bengkak?" bertanya Mahesa Agni sekenanya. Orang-orang itu pun menjadi saling berpandangan, tetapi belum ada seorang pun yang menjawab. "Siapa?" desak Mahesa Agni. "Aku dengar ada di antara kalian yang kaki-kakinya menjadi bengkak karena pekerjaan yang terlampau berat ini. Ada yang punggungnya hampir patah. Nah, aku ingin tahu siapakah yang telah menderita itu?" Orang-orang itu pun menjadi ragu-ragu. Apakah Mahesa Agni itu benar-benar bertanya tentang kaki yang bengkak dan punggung yang sakit, atau sekedar merupakan pendahuluan untuk menumpahkan kemarahannya? Dalam keraguan-raguan itu, terdengar Mahesa Agni berkata, "Kalau demikian, memang sebaiknya kalian beristirahat hari ini. Matahari sebentar lagi akan turun ke Cakrawala. Nikmatilah hari istirahat ini sebaik-baiknya, supaya besok kita dapat mulai lagi dengan tenaga baru." Mahesa Agni berhenti sejenak, tetapi ia bertanya kembali, "Tetapi siapakah yang menjadi sakit?" Tiba-tiba terdengar jawaban penuh keraguan-raguan. "Aku, Agni, kakiku menjadi bengkak." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sejenak kemudian, ia melangkah mendekati orang itu sambil berkata, "Lihat, kenapa kakimu menjadi bengkak?" Orang itu menjulurkan kakinya dan memperlihatkan bagian yang bengkak. Mahesa Agni terkejut melihat kaki yang bengkak itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa satu di antara kawan-kawannya menderita sakit semacam itu. Karena itu maka dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa kakimu bengkak?" Orang itu menjawab, "Kakiku tertimpa pecahan batu, Agni." Mahesa Agni mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera berkata apapun. Diamatinya kaki yang bengkak itu seperti ia melihat sesuatu yang ganjil baginya. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya ketika dilihatnya sebuah luka hampir pada mata kakinya.
"Apakah luka itu sakit?" bertanya Mahesa Agni. Orang itu memandang Mahesa Agni dengan sorot mata yang aneh. Ia tidak segera dapat menjawab karena keheranannya atas pertanyaan itu, sehingga Mahesa Agni mendesaknya. "Sakit?" "Tentu Agni," jawab orang itu kemudian. "Kalau tidak sakit, maka aku tidak akan menyeringai sepanjang hari." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Peristiwa-peristiwa semacam ini berada di luar perhitungannya. Disangkanya bahwa setiap orang akan mampu bekerja seperti dirinya dan memiliki ketahanan tubuh seperti dirinya pula. Dalam pada itu, teringatlah ia akan pesan pamannya. Maka dengan ramahnya ia berkata, "Baiklah, beristirahatlah hari ini. Pergunakanlah hari ini sebaik-baiknya untuk menenangkan diri. Besok kita akan mulai kembali." Mahesa Agni pun kemudian melangkah pergi, tetapi ia tidak sempat melihat wajah orang itu. Wajah orang yang kakinya bengkak karena lukanya yang menjadi semakin parah. Ketika Mahesa Agni sudah berjalan beberapa langkah daripadanya, terdengar ia bergumam, "Bagaimana mungkin aku harus bekerja besok? Apakah kakiku malam nanti sudah akan sembuh?" Beberapa kawan-kawannya memandanginya dengan iba, tetapi sebagian dari mereka menjadi berlega hati. Ternyata Mahesa Agni tidak menjadi marah seperti yang mereka sangka. Meskipun seandainya demikian, mereka sudah terlanjur tidak bekerja hari ini, dan hari ini kini sudah hampir sampai ke ujungnya. Mahesa Agni berjalan dengan berbagai angan-angan di kepalanya. Apa yang dilihatnya telah meninggalkan bermacam-macam kecemasan. Beberapa orang yang sakit pasti akan benar-benar menghambat pekerjaan itu. Orang-orang yang lain yang sekedar karena malas akan dapat berpura-pura sakit pada punggungnya atau pada tulang rusuknya atau sakit perutnya. Semakin banyak orang yang sakit dan berpura-pura sakit, maka pekerjaannya akan menjadi semakin lama. Musim hujan sama sekali tidak dapat diajaknya berbicara tentang orang-orang yang sakit dan berpura-pura sakit. Langkah Mahesa Agni terhenti di antara beberapa anak-anak muda yang duduk di bawah sebuah gubuk. Ketika mereka melihat Mahesa Agni berhenti di depan gubuk itu, maka anak-anak muda itu pun menundukkan kepalanya. Dada mereka pun menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka dengan sengaja tidak bekerja hari ini, tetapi ketika mereka melihat Mahesa Agni berada di hadapan hidung mereka, maka jantung mereka pun menjadi semakin cepat berdenyut. Ketika Mahesa Agni melihat anak-anak muda yang sehat-sehat itu, hatinya menjadi agak tenang. Anak-anak muda inilah yang harus membantunya sepenuh tenaga untuk membangun bendungan itu. Namun ketika dilihatnya anak-anak muda itu duduk bermalas-malasan, maka hatinya pun menjadi kecewa. Sebenarnya, mereka hari ini tidak perlu beristirahat seperti orang-orang yang sudah berumur agak lanjut. Biarlah orang-orang tua dan mereka yang sakit beristirahat. Tetapi anak-anak muda ini seharusnya mempergunakan setiap waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan apabila ada di antara kawan-kawannya yang terpaksa tidak dapat bekerja, maka mereka yang sehat-sehat itu harus melipat gandakan kerja yang mungkin dilakukan. Sejenak Mahesa Agni berdiri saja mematung di luar gubuk itu, sedang anak-anak muda yang duduk di dalam pun tidak menegurnya, sehingga sejenak mereka saling berdiam diri. Meskipun mereka setiap hari bertemu, bekerja bersama-sama dan kadang-kadang berguru pula,
Namun kali ini, seolah-olah mereka merupakan kawan yang baru saja dikenalnya. Masing-masing menjadi canggung dan tidak segera menemukan kata-kata pertama untuk saling berbicara. Yang mula-mula mencoba menegur adalah Mahisa Agni. Sekenanya ia bertanya, "Apakah yang kalian kerjakan?" Pertanyaan itu tidak segera terjawab. Beberapa anak-anak muda saling berpandangan, namun kemudian kembali mereka menundukkan kepala mereka. "Baru apakah kalian kini?" bertanya Mahisa Agni kembali. Sejenak kemudian terdengar jawab perlahan-lahan, "Kami sedang beristirahat, Agni." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sinar matahari yang semakin condong masih juga memanasi kulitnya yang berwarna tembaga oleh keringat yang membasahinya. Tampaklah keningnya berkerut mendengar jawaban itu. Dengan serta-merta pula ia bertanya, "Apakah kalian sakit?" Kembali anak-anak muda di dalam gubuk itu menjadi bingung. Kembali mereka saling berpandangan. Namun tak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan itu. Sehingga Mahisa Agni terpaksa memperbaiki pertanyaannya. "Apakah ada di antara kalian yang sakit?" Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka menggelengkan kepalanya dan terdengar jawaban lirih. "Tidak, Agni, kami tidak sakit. Tetapi ada di antara kami yang sakit. Tubuhnya menjadi panas, tetapi ia menggigil seperti orang kedinginan." "Bitung yang kau maksud?" "Iya, aku sudah mengambil obat untuknya. Bitung memang sakit, tetapi bukankah kalian tidak sakit?" Kembali Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka menggeleng. "Mereka tidak sakit," berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. "Mereka hanya malas saja." Tetapi ditahannya hatinya, diingatnya kata-kata pamannya, biarlah mereka menikmati istirahat yang sudah terlanjur dilakukannya. "Baiklah," berkata Mahisa Agni kemudian, "beristirahatlah, besok kita akan bekerja kembali." Mahisa Agni itu pun segera melangkah pergi. Kini ia akan mengambil obat yang masih terikat di kudanya. Ia ingin segera memberikannya kepada Bitung supaya sakitnya segera menjadi berkurang. Tetapi betapapun Mahisa Agni berusaha, namun perasaannya masih juga bergolak melihat orang-orang Panawijen duduk dengan malasnya. Meskipun apabila Mahisa Agni lewat di samping mereka, tampak juga mereka menjadi seakan-akan malu-malu. Tetapi Mahisa Agni selalu ingat akan kata-kata pamannya. Karena itu, ia sama sekali berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Bahkan setiap kali ia melewati kelompok-kelompok orang-orang Panawijen, anak muda itu selalu mencoba tersenyum dan berkata, "Mudah-mudahan kalian puas dengan istirahat ini." Namun tidak lupa ia selalu mengatakan, "Besok kita segera mulai kembali. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan tenaga baru." Apabila Mahisa Agni telah lampau, maka mereka pun saling berpandangan. Tetapi tanggapan mereka atas sikap Mahisa Agni itu pun berbeda-beda. Mereka yang masih mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan itu berkata di dalam hatinya, "Ya, besok aku akan bekerja lebih baik. Setelah hari ini aku beristirahat." Tetapi yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Mahisa Agni adalah mereka yang memang tidak mempunyai nafsu untuk berjuang. Mereka yang acuh tak acuh menghadapi masa-masa yang akan datang. Ketika mereka melihat sikap Mahisa Agni yang lunak itu, mereka berkata di dalam hati, "Nah, lihat, Mahisa Agni tidak berani berbuat apa-apa. Kenapa kita terlampau bodoh pada masa-masa yang lewat? Bekerja terlampau banyak sehingga tubuh kita hampir remuk karenanya. Di saat-saat yang akan datang, ia pasti akan berdiam diri pula
apabila kita memaksa beristirahat seperti hari ini? Alangkah sayangnya bahwa justru pikiran yang demikian itulah yang lebih banyak menguasai orang-orang Panawijen, yang sebagian dari mereka sudah menjadi jemu menghadapi pekerjaan yang berat itu. Mahesa Agni tidak dapat membedakan wajah-wajah mereka yang menyimpan perasaan yang berbeda-beda itu. Karena itu, ia berjalan terus ke tambatan kudanya. Diambilnya obat yang dibawanya dari Panawijen dan dimintanya kemudian petunjuk dari pamannya bagaimana ia harus membuatnya. Dengan petunjuk pamannya, Mahesa Agni menumbuk bagian-bagian dari pohon kates itu sendiri dengan tangannya, kemudian memerasnya ke dalam mangkuk dan membawanya kepada Bitung bersama dengan Empu Gandring dan Ki Buyut Panawijen. Bitung berbaring di atas anyaman ilalang. Dikerudunginya tubuhnya dengan selimut kain berlapis-lapis. Beberapa orang kawan-kawannya meminjaminya kain kepadanya, tetapi ia masih juga menggigil kedinginan. Sekali-kali terdengar mulutnya berdesah menahan perasaan dingin panas dan nyeri-nyeri di sendi-sendi tulangnya. Ketika tangannya yang gemetar menerima semangkuk cairan yang kehijau-hijauan, maka anak itu mengerutkan keningnya. "Minumlah," berkata Ki Buyut. "Kalau kau tidak mau meminumnya, maka sakitnya tidak akan berkurang," berkata Empu Gandring. Bitung pun kemudian terpaksa minum obat itu. Ketika ia hampir muntah karena obat yang pahit itu, Mahesa Agni berkata, "Bitung, aku ambil obat itu dengan taruhan yang mahal sekali. Aku hampir mati di penggal leherku oleh iblis yang belum pernah aku kenal. Untunglah paman melindungi aku. Karena itu, jangan kau muntahkan obat itu, supaya aku tidak perlu lagi pergi ke Panawijen. Meskipun aku tidak hanya membawa untuk 1 kali pengobatan, namun setiap teguk obat itu akan berarti bagimu." Bitung menahan mulutnya dengan kedua belah tangannya, namun ia berhasil untuk menelannya betapapun pahitnya. Dalam pada itu matahari kini sudah menjadi semakin rendah. Setiap saat matahari itu bergeser turun, sehingga akhirnya matahari itu pun tenggelam di balik bukit di ujung barat. Mahesa Agni merasa betapa lambatnya waktu merayap. Ia hampir-hampir tidak sabar menunggu malam itu berjalan. Terasa seakan-akan waktu terhenti. "Waktu pun menjadi sangat malasnya berjalan," gumamnya. Anak muda itu ingin matahari segera terbit. Ia ingin segera berada kembali di bawah teriknya sambil bekerja memeras segenap tenaga. Meskipun debu yang kotor melekat di kulitnya yang basah karena keringat, meskipun tubuhnya menjadi merah-merah hangus oleh sinar matahari, tetapi ia merasa mendapatkan kepuasan. Ia merasa bahagia berada di tengah-tengah derunya kerja yang berat itu, sebab anak muda itu berkeyakinan bahwa hanya dengan kerja, maka hari depan mereka dan anak-anak cucu mereka menjadi baik. Oleh karena itu, maka justru Mahesa Agni tidak dapat memejamkan matanya. Hatinya menjadi risau dan gelisah. Sekali-kali terasa ia terlena sejenak, tetapi seperti dikejutkan oleh deru guguran batu-batu di tebing, ia tersentak bangun. Akhirnya Mahesa Agni itu bangkit dari pembaringannya. Sehelai tikar yang dibentangnya di atas tumpukan daun-daun ilalang. Perlahan-lahan ia berjalan menyusuri gubuk demi gubuk. Ia masih melihat beberapa perapian yang masih membara, tetapi ia tidak melihat seorang pun yang masih menunggui perapian itu.
Tetapi langkahnya kemudian tertegun ketika ia berjalan di samping gubuk pitung. Ia mendengar anak muda itu merintih. Sekali-kali terdengar suara kawannya menghibur, tetapi agaknya sakit anak itu belum juga susut. Perlahan-lahan Mahesa Agni mendekat. Kemudian ia pun menyusup ke dalam gubuk itu pula. Kawan pitung itu agak terkejut melihat kehadirannya, tetapi kemudian matanya menyala seakan-akan berkata kepadanya, "Sakit pitung adalah tanggung jawabmu, Agni." Tetapi anak muda itu kawan pitung tidak berkata sepatah kata pun. Mahesa Agni pun kemudian duduk di samping pitung. Tangannya mencoba meraba dahi anak muda itu. Tetapi ia menjadi terkejut. Terasa dahi itu panas sekali. Mahesa Agni menggigit bibirnya. Tanpa disadarinya, ia berkata, "Obat itu baru saja diminumnya. Mudah-mudahan nanti akan berpengaruh. Besok pagi-pagi aku akan buat obat untuknya sebelum kita bekerja." "Apakah besok kita akan bekerja lagi?" bertanya kawan pitung. Pertanyaan itu telah mengguncang perasaan Mahesa Agni. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan menghadapi pertanyaan seorang anak muda yang demikian. Meskipun ia dapat meraba bahwa anak-anak muda lebih senang beristirahat, duduk-duduk dan berbaring sambil mengunyah makanan, namun bahwa seseorang langsung mengucapkan pertanyaan itu adalah sangat mengecewakan. Tetapi Mahesa Agni segera berusaha menahan perasaannya sendiri, seperti pesan pamannya. Beruntunglah bahwa pamannya telah memberinya pesan, sehingga setiap kali pesan-pesan itu dapat mengekangnya. Dengan menahan diri, Mahesa Agni kemudian bertanya kepada anak muda itu, "Jadi bagaimana maksudmu?" "Kita perlu beristirahat," jawab kawan pitung itu. "Bukankah hari ini kita sudah beristirahat? Sehari tidak cukup untuk menghilangkan lelah." Mahesa Agni menarik nafas, kekecewaannya menjadi kian bertambah, tetapi ia menjawab hati-hati, "Kita tidak boleh terlampau lama beristirahat. Musim hujan tidak akan dapat ditunda." "Tetapi kita tidak akan dapat bekerja terus-menerus. Pitung sakit. Aku harus menunggui. Meskipun seandainya kita besok bekerja kembali, aku tidak akan dapat ikut serta. Kasihan apabila tak ada yang mengawani anak yang sakit ini." "Besok aku carikan kawan buat pitung. Biarlah orang-orang tua atau orang yang lagi berhalangan bekerja karena sakit kakinya, misalnya. Dengan demikian, kita tidak akan banyak kehilangan tenaga." Anak muda itu tidak menjawab, tetapi wajahnya tidak meyakinkan bahwa ia dapat mengerti kata-kata Mahesa Agni. Namun ketika anak muda itu tidak menyahut, Mahesa Agni pun tidak berkata lagi. Mereka kemudian terdorong dalam kesepian yang mencekam. Malam yang kelam menjadi semakin jauh merayap. Di kejauhan terdengar korek belalang yang sedang berlari-larian, berloncat-loncatan di padang rumput. Mereka berpaling ketika mereka mendengar pitung merintih perlahan-lahan. Tetapi anak muda itu kini telah tertidur. Tubuhnya tidak lagi terlampau panas dan tidak lagi menggigil kedinginan. Mudah-mudahan obat yang diminumnya itu akan berarti baginya, gumam Mahesa Agni. Tak ada jawaban. "Tidurlah, kau pasti lelah pula. Besok aku harap seseorang merawat pitung. Kita yang muda-muda wajib bekerja menyelesaikan bendungan itu." Masih tak ada jawaban. Mahesa Agni pun kemudian bergeser sambil berkata, "Aku pun akan beristirahat pula." Anak muda yang sedang menunggui pitung itu mengangguk. "Silakan," jawabnya hambar. "Aku akan tidur selagi pitung juga sedang tidur."
Mahesa Agni pun meninggalkan gubuk itu. Kembali ia berjalan menyusuri celah-celah gubuk yang bertebaran. Ia terhenti ketika ia mendengar seseorang merintih pula, orang yang kakinya sedang bengkak. Mahesa Agni menarik nafas panjang-panjang, panjang sekali, tetapi ia tidak singgah ke gubuk itu. Ia berjalan terus dalam kegelapan menuju ke gubuknya sendiri. Kembali anak muda itu berbaring di atas tikar yang dibentangkan pada tumpukan jerami. Tetapi kembali angan-angannya mengganggunya. Meskipun demikian, karena lelah, maka akhirnya Mahesa Agni itu pun tertidur pula. Gubuk-gubuk itu pun kini telah menjadi sepi. Hampir tak seorang pun yang masih tinggal bangun kecuali 1-2 yang selalu diganggu oleh berbagai perasaan sakit. Tetapi mereka pun tidak beranjak dari pembaringannya. Sekali-sekali terdengar suara mereka merintih di antara bunyi jangkrik dan bilalang yang bersahut-sahutan. Tetapi Mahesa Agni pun tidak dapat tidur dengan nyenyak. Belum juga ia dapat tenang. Sekali-kali ia terbangun. Gigitan nyamuk benar-benar telah mengganggunya. Seperti perasaannya sendiri yang selalu mengganggunya pula. Menjelang fajar maka Mahesa Agni tidak lagi dapat berbaring diam, apalagi mencoba kembali tidur. Nalurinya yang selalu membangunkannya. Pagi itu agak terlampau cepat membawanya bangkit dari pembaringannya. Ia menjadi kian jemu menahan kesabarannya. Malam terasa terlampau panjang, sehingga seakan-akan waktunya telah dihabiskannya untuk menunggu pagi. Ketika kemudian warna-warna merah membayang di ujung timur, Mahesa Agni telah berada di luar gubuknya. Pamannya pun ternyata bangun pula. Segera mereka pergi ke sungai untuk mencuci muka. Sebentar lagi mereka harus menyiapkan alat-alat mereka. Kerja akan dimulai lagi. Kali ini Mahesa Agni tidak akan dapat menunda lagi rencananya meletakkan dasar bendungan di sisi-sisi seberang. Tetapi terasa pagi ini agak asing bagi Mahesa Agni. Dilihatnya beberapa orang dengan malasnya keluar dari gubuk masing-masing. Ada pula di antara mereka yang masih berselimut kain dan sebelum berbuat sesuatu, mereka itu pun menguap dengan malasnya sambil berjongkok di depan gubuknya. Mahesa Agni menjadi gelisah, tetapi kemudian dilihatnya Ki Buyut Panawijen telah siap pula di luar gubuknya. Orang itu meskipun usianya telah melampaui pertengahan abad, namun rasa tanggung jawabnya telah mendorongnya untuk berbuat lebih banyak dari orang-orang lain. Kita akan bekerja kembali, Ki Buyut, berkata Mahesa Agni. Iya, semuanya telah bangun. Mahesa Agni mengangguk. Dilihatnya kemudian Ki Buyut seakan-akan mengguncang perkemahan itu dengan suaranya. Dibangunkannya mereka yang masih tidur, dan bayangan kemerahan di timur pun menjadi semakin nyala. Satu-satu orang-orang Panawijen pun meninggalkan gubuk masing-masing. Mereka yang tertidur di samping perapian-perapian pun telah menggeliat pula sambil berdiri dengan malasnya. Mahesa Agni memandangi mereka dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat sikap yang lain daripada sikap mereka 2-3 hari yang lalu. Mata mereka tidak lagi memancarkan kegairahan bekerja, dan gerak mereka pun kini menjadi kemalas-malasan.
Ketika kemudian matahari menjenguk dari bukit-bukit dan menebarkan sinarnya yang masing-masing kemerah-merahan ke atas rumput itu, maka orang-orang Panawijen sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Masih juga ada 1-2 orang yang tampak tergesa-gesa mengambil alat-alat mereka. Ada juga yang dengan tergesa-gesa menyalakan api dan memanasi air minum seperti biasa, tetapi sebagian besar dari mereka masih lebih senang berdiri menggeliat atau menguap sambil berkerudung kain. Dengan wajah yang berkerut-merut, Mahesa Agni memandangi pamannya, seakan-akan ingin menumpahkan kejengkelannya melihat suasana itu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar perasaan kemenakannya, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Betapapun lambannya, namun orang-orang Panawijen itu pun akhirnya berkumpul pula. Mereka telah menjinjing alat masing-masing, tetapi mereka tidak segera bergerak ke tempat kerja mereka. Hal yang demikian tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang tua biasanya datang kepada Mahesa Agni dan bertanya apa yang akan dilakukan. Pagi-pagi mereka beramai-ramai berjalan tanpa perintah menuju ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi kali ini, dengan segannya mereka berdiri saja menunggu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun demikian, di antara mereka itu masih juga ada orang-orang yang memahami tanggung jawab. 2 orang yang justru telah agak lanjut usianya mendekati Mahesa Agni sambil bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Agni?" Mahesa Agni berpaling memandangi wajah Ki Buyut Panawijen yang menjadi cemas pula. Katanya, "Kita lakukan rencana kita yang tertunda 1 hari, Ki Buyut." "Baiklah, Angger," sahut Ki Buyut. "Maksud Angger menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang?" "Ya," jawab Agni sambil mengangguk. "Baiklah, kita akan melakukan rencana itu." Mahesa Agni pun kemudian berkata kepada kedua orang yang bertanya kepadanya, "Kita turunkan berunjung-berunjung di sisi seberang. Sebagian dari kita mengisi berunjung-berunjung baru." Kedua orang itu mengangguk dan salah seorang dari mereka menjawab, "Baik, kita akan berangkat sekarang." "Berangkatlah, aku akan pergi juga sekarang," sahut Agni. Kedua orang itu pun kemudian berjalan kembali ke dalam kelompok orang-orang Panawijen yang menunggunya dengan malas. Seakan-akan mereka tidak mau pergi dahulu sebelum Mahesa Agni pun pergi pula. Dengan demikian, maka Mahesa Agni pun menjadi semakin canggung menghadapi orang-orang itu. Keadaan yang demikian tidak pernah terjadi pula sebelumnya. Mereka segera berangkat setelah mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi kali ini mereka tampaknya menjadi sangat segan beranjak dari perkemahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.